Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Rizik Hikmatul Fadilah dengan NIM akhir 122 dari kelompok 7 Praktikum Statistika 1. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk pembuatan tugas mingguan dari Praktikum Statistika 1 modul ketiga. Oke, kita langsung masuk saja ke soalnya. Jadi soal yang pertama yaitu jika masa layanan dalam tahun dari rangkaian lampu LED dengan alfa sama dengan 1,5 dan beta sama dengan 3, berapa probabilitas bahwa rangkaian lampu tersebut akan berfungsi lebih dari 5 tahun? Lalu soal yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus mesin adalah variabel acak dengan rata-rata waktu 7 menit. Berapa probabilitas waktu proses mesin lebih dari 10 menit? Dan selanjutnya, nomor 3, panjang kertas kardus yang diproduksi di pabrik memiliki rata-rata 50 cm dan standar deviasi 4 cm. Berapa persentase kertas kardus yang panjangnya antara 46 sampai 54 cm? Nah, soal yang terakhir, penggunaan energi atau KWH di pabrik diketahui memiliki parameter yaitu rata-rata sama dengan 3 dan variasinya sama dengan 0,8. Berapa probabilitas bahwa penggunaan energi lebih dari 50 kWh selama satu hari? Oke, jadi di sini untuk penyelesaian soalnya, yang pertama kita akan menggunakan software yaitu Minitab. Tentu saja kita masuk ke Minitab. Nah, untuk soal yang pertama di sini, karena kita mengetahui alfanya dan betanya, maka di sini kita akan menggunakan salah satu eh, metode distribusi yaitu Weibull ya. Oke. Dari sini kita ke calc, lalu ke probability distribution, lalu kita pilih yang Weibull. Nah, alfa itu jadi sebenarnya adalah separameter. Nah, jadi di sini separameternya itu 5 ya, si alfanya itu 5 dan betanya 3. Lalu berfungsi selama 5 tahun. Jadi sini saya parameternya itu alfanya itu 1,5, scale parameternya 3. Lalu di sini untuk input konstannya itu 5 tahun ya, jadi 5. Oke, lalu kita oke. Nah, maka di sini kita dapatkan hasilnya itu 0,88705. Nah, ini nih sebenarnya adalah hasil jika berfungsi kurang dari 5 tahun. Nah, untuk cara tahu berfungsi lebih dari 5 tahun ya, yaitu caranya adalah dengan menghitung manual, yaitu satu dikurang dengan si hasilnya ini. Nah, ini saya sudah buat. Nah, untuk nomor satu yaitu satu dikurang hasilnya 0,883705. Nah, jadi hasilnya adalah 0,116291. Nah, itu adalah probabilitas untuk lebih dari 5 tahun. Oke, untuk soal yang kedua. Nah, untuk soal kedua kita di sini lihat yaitu untuk menyelesaikan satu siklus mesin. Nah, karena siklus mesin ini waktunya berjalan tetap, maka di sini juga ada variabel acaknya gitu ya dengan rata-rata 7 menit. Di sini kita menggunakan distribusi eksponensial. Nah, untuk nomor 2 itu sama kita pilih ke calc probability distribution lalu pilih yang eksponensial. Nah, di sini kita kita tinggal masukkan nih si scale atau rata-ratanya ya tadi ya mean ya itu 7 dan input konstannya tadi dia adalah 10 menit. Nah, masukkan di sini yang 10. Oke. Nah, maka kita dapatkan hasilnya yaitu di sini adalah 0,7603499. Nah, untuk soal nomor 2 itu sama, kita harus melakukan perhitungan ulang lagi karena ini adalah hasilnya tadi itu adalah probabilitas kurang dari 10 menit ya si 0,7 ya. Untuk mencari yang lebih dari 1 menitnya yaitu satu dikurang hasilnya. Maka di sini satu dikurang 0,760349 sama dengan 0,2399651. Oke. Nah, selanjutnya kita ke nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini panjang kardus diproduksi pabrik memiliki rata-rata 50 cm. Nah, karena di sini untuk penyebaran datanya itu dia normal dan juga memiliki rata-rata yaitu 5, standar deviasi yaitu 6, maka di sini kita menggunakan distribusi normal. Dan karena di sini ada persentase kardus yang panjangnya antara 46 sampai 54, maka di sini kita memiliki batas em, antara 46 dan 54, yang artinya kita akan menghitung secara dua kali gitu di Minitab-nya.
Dan karena persentase nanti kita akan buat penyelesaiannya dalam bentuk persen ya. Jadi untuk yang pertama itu, untuk yang soal ketiga di sini sama kita kekal probability distribution lalu ke normal. Nah, untuk mean atau rata-ratanya tadi itu ada 50, standar deviasinya tadi ada 4 dan di sini kita ambil yang eh, antara yang atasnya itu ya. Nih, kita ambil yang batas atasnya itu 54. Kita 54. Oke. Nah, maka kita dapatkan yang untuk si 54-nya itu yaitu 0,841345. Selanjutnya kita hitung lagi dengan cara yang sama. Oke. Untuk normal, kita di sini konstannya kita ganti menjadi 46 tadi ya. Nah, kita dapatkan hasilnya itu 0,158,655. Nah, untuk mencari rata-rata tadi ya di antara si ini untuk mencari panjang kardus di antara 46 sampai 54-nya, yaitu tinggal kita kurangi nih hasil dari si eh, 54 cm ini dan 46 cm itu. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Maaf, sebentar. Nah, untuk hasilnya itu yaitu si eh yang dari eh, apa konstannya 54 yaitu 0,841345 dikurang dengan yang konstannya tadi 46 yaitu 0,158,655. Maka kita dapatkan hasilnya itu 0,862269. Nah, di sini kita eh, ubah ke persen ya, jadi kita kali 100. Nah, jadi kita dapatkan yaitu berarti jawabannya adalah 68%. Oke, lanjutnya kita ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 penggunaan energi KWH di pabrik ketahui parameter mu di sini itu rata-rata ya, yaitu ada 3 sama dengan 3 dan di sini untuk varian yaitu variasinya itu ada 0,8. Probabilitas penggunaan lebih dari 50 kWh. Nah, jadi untuk soal nomor 4 ini kita menggunakan log normal karena log normal itu untuk di sini kita ketahui bahwa dia memiliki ekor kanan yang panjang gitu ya. Jadi di sini kan dalam selama 1 hari itu kan pasti penggunaan listrik itu panjang gitu ya. Nah, maka di sini kita tinggal masuk ke Minitab, lalu calc lagi, probability distribution, lalu kita pilih yang log normal. Nah, untuk location ya tadi, kita dapatnya yaitu 3 dan 0,8 sini angkanya ya, yaitu 3. Dan untuk konstannya di sini yaitu tadi adalah 50 kWh. Oke. Maka kita dapatkan hasilnya itu 0,872, 8,63. Nah, sama di sini itu masih hasilnya itu untuk kurang dari 50 kWh ya. Karena di sini kita mencarinya penggunaan energi lebih dari 50 kWh, berarti sama seperti cara di nomor 1 dan 2 yaitu dengan cara satu dikurang hasilnya. Itu di sini kita dapat satu dikurang 8 0,876623 yaitu hasilnya adalah 0,127137. Oke, sini kita sudah dapat hasilnya dari aplikasi Minitab. Selanjutnya kita lanjut ke aplikasi atau software berikutnya yaitu RStudio. Nah, untuk RStudio di sini saya sudah membuat sintaksnya. Jadi sini saya langsung menjelaskan saja. Untuk soal nomor satu yaitu distribusi Weibull, kita masukkan dulu nih si alfanya. Nah, alfanya tadi yaitu 1,5, betanya itu 3. Lalu kita hitung probabilitas bahwa rangkaian lampu akan berfungsi lebih dari 5 tahun. Nah, di sini kita masukkan promnya itu eh, probabilitasnya yaitu satu dikurang komennya itu PW Bull karena tadi kita menggunakan distribusi Weibull ya. Satu dikurang PW Bull di mana kita masukkan di sini yaitu 5 tahun untuk jangka waktunya dan shape-nya itu yang alpha dan scale-nya itu yang beta. Sekarang
Nah, untuk memunculkan hasilnya, sini yang probnya ini kita run juga. Maka didapatkan hasilnya itu 0,11692913. Nah, yang selanjutnya, yang untuk nomor 2, yaitu tadi kita menggunakan distribusi eksponensial ya. Nah, jadi parameter lambda atau rate dari distribusi eksponensial. Nah, untuk lambdanya, kita di sini yaitu 1/7. Untuk batas waktunya tadi kan ada 10 menit ya. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja. Dan untuk menghitung peluang fungsi dari PXP. Nah, PXP itu yaitu komen untuk distribusi eksponensial. Kita masukkan di sini probnya yaitu 1 dikurang PXP, yaitu batas waktu batas yaitu 10 dan rate-nya itu sama dengan lambda ini ya, yaitu 7. Tinggal kita masukkan di sini di probnya. Nah, udah tinggal kita run lagi di prop sini untuk memunculkan hasilnya. Maka kita dapat hasilnya yaitu 0,239651. Nah, untuk soal nomor 3 yang tadi yang menggunakan distribusi normal, itu mu-nya kita dapat yaitu 50 ya, rata-rata 50 dan sigmanya atau sigmanya ya tadi itu atau deviasinya kita dapatkan 4. Nah, kita hitung probabilitas kardus lebih pendek dari 54 cm-nya dulu nih. Kita masukkan dulu nih parameternya, kita run. Lalu probabilitas eh, batas atas. Nah, batas atas tadi itu yaitu yang 54 cm ya. Lalu menggunakan komenan di sini P norm karena distribusi normal. Catatan. Nah, lalu untuk yang keduanya itu kita masukkan probabilitas kardus antara 46 sampai 54 cm, di mana probabilitas yaitu peluang batas atas dikurang peluang batas atas ini yang tadi ya, dikurang P normal yang kedua yaitu yang 46 cm. Kan? Karena di sini udah keluar perhitungannya, maka sudah menghitung ya. Jadi sini untuk mengeluarkan hasil perhitungannya itu taran lagi dan kita dapatkan hasilnya itu 0,68268995. Nah, itu tadi yang kita jadiin persen ya, karena dimintanya persentase. Jadi untuk persentasenya tinggal kita kali 100 gitu per 100 gitu. Maka hasilnya itu 68% ya. Nah, untuk soal nomor 4, kita yang tadi menggunakan distribusi log normal. Nah, kita di sini masukkan si mu-nya dulu. Nah, itu kan tadi kan kita dapat mu-nya rata-ratanya itu 3 dan sigmanya itu atau si variasinya itu 0,8. Nah, ini kita masukkan dulu. Lalu kita run. Dan untuk mencari si nilai probabilitasnya, tadi itu 50 kWh ya. Jadi kita masukkan di sini X-nya yaitu 50. Kita run. Dan selanjutnya kita mencari probabilitas bahwa pengguna energi lebih dari 50 kWh. Nah, itu dengan caranya itu probabilitas yaitu 1 dikurang PL norm. Itu komen untuk log normal ya. Yaitu X dengan mean lognya itu sama dengan MU dan atau mu dan SD lognya itu sama dengan si sigma ya yang 0,8. Kita masukkan sini kita run sini untuk perhitungannya. Nah, kalau sudah kita tinggal run promnya untuk mengeluarkan hasil memunculkan hasil perhitungan. Maka kita dapat hasilnya yaitu 0,1271372. Oke, itu saja video tutorial tugas mingguan dari saya. Selebihnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.